Saudara-saudara yang di rumah, selamat pagi. Ibadah pagi hari ini tanggal 26 April 2020. Tuhan berkati kita lewat ibadah pagi hari ini. Kita siap memuji menyembah Tuhan. Mari saudara-saudara tundukkan kepala yang di rumah. Mari tundukkan kepala. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih Tuhan, karunia Tuhan yang terus diberikan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang dengan penuh sukacita di hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami berikan hati kami membuka hati kami untuk kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Perjalanan hidup kami dikuatkan oleh firman hari ini. Kami siap memuji menyembah Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Apa kabar saudara? Ya, semuanya yang di rumah pasti juga kabarnya luar biasa. Mari saudara bangkit berdiri. Yang di rumah, mari saudara bangkit berdiri. Kita akan nyanyi bersama-sama dengan Tuhan. Karena dengan Tuhan kita bisa berjalan hidup ini. Haleluya.
kita akhir hari ini tanpa dengan Tuhan kita terjatuh, saudara. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan adalah yang Raja yang Maha Besar. Kita rindu setiap waktu datang kepada Tuhan. Mari kita hidupi kebenaran Tuhan.
sampai selama-lamanya. Engkau tidak berubah. Satu saat nanti Engkau akan memerintah di bumi ini 1000 tahun lamanya untuk membuktikan Engkau Raja atas segala raja. Itulah sebabnya kami harus terus tunduk kepada Engkau, karena kami adalah rakyat, kami adalah umat Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu ini. Urapi hamba-Mu dan siapkan semua jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing untuk membuka Alkitab mereka, untuk membuka hatinya, agar firman Tuhan tidak sia-sia dan benar-benar menjadi berkat untuk hidup mereka di saat-saat yang sulit seperti ini. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, kami semua siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Ya, shalom. Shalom. Saudara, ya kembali kita berbakti seperti ini, ya secara online di rumah saudara masing-masing. Saudara, ya pegang Alkitab saudara. Ya, masih tetap semangat saudara? Masih tetap semangat? Ya, harusnya seperti itu, kita harus tetap semangat. Ya, tidak boleh kurang semangat kita. Saudara, ada saudara yang tidak biasa semangat, ayo bangkitkan semangat saudara. Ya, supaya kita tetap semangat, tetap semangat. Saudara lihat kalau tentara, ya bertemu tentara di mana saja, terutama di Indonesia, kalau bertemu dengan atasannya, kalimat apa yang pertama kali keluar dari mulut tentara itu? Mesti kalimatnya sama, apa? Siap, siap dan siap jenderal, siap. Ya, laksanakan siap, tapi kalimat pertama mesti yang keluar adalah siap. Nah, sama kita juga di hadapan Tuhan seperti itu. Ya, siap sebab selama di dunia ini kita terus seperti orang yang bergumul, berperang. Ya, tidak bisa tidak. Karena itu kalau kita berhadapan dengan Tuhan, selalu berhubungan dengan Tuhan dalam ibadah, doa, di mana saja, membaca Alkitab, dalam perjalanan, dalam hidup sehari-hari, kehidupan kita harus siap di hadapan Tuhan. Jadi memperlakukan kita ini seperti seorang prajurit yang siap. Ya, kenapa? Sebab memang di dunia ini kita berlaku seperti prajurit yang tidak pernah berhenti untuk bergumul, untuk berperang di dunia yang fana ini. Ya, saudara, untuk itu saya akan mengajak saudara untuk membaca surat Efesus pasal 6 ayat 17. Mari saudara, silakan saudara berdiri di rumah masing-masing, pegang Alkitab saudara. Buka surat Efesus pasal 6 ayat 17. Kita akan baca sama-sama lalu mengaminkan bersama-sama. Ya, sudah. Saudara, 3, 2, 1. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini tanggal 26 April saya beri tema pedang firman Tuhan. Pedang firman Tuhan. Ya, karena itu tadi saya awali, berlakulah seperti seorang tentara yang selalu siap untuk berperang. Saudara, di dalam surat Efesus ini, ya kalau saudara perhatikan surat Efesus, umat Tuhan itu digambarkan sebagai suatu lembaga. Ya, lembaga. Ya, jadi kalau saudara telusuri dari pasal 1, 2, 3, 4 sampai pasal 6 yang terakhir. Ya, jadi seperti umat Tuhan itu seperti sebuah lembaga. Ya, artinya begini, diceritakan kita ini seperti sebuah keluarga. Ya, dalam kesatuan tubuh Kristus kita ini keluarga. Ya, bait Allah. Jadi bait Allah lembaga juga. Ya, dalam keluarga sebuah lembaga juga.
Ya, lalu menjelang pasal-pasal terakhir, pasal 5, ya kita ini seperti hubungan suami istri, ya mempelai suami istri, seperti hamba dengan tuannya, anak dengan orang tuanya. Ya, itu hampir pasal terakhir, pasal 5 begitu ya, hubungan mempelai suami istri. Dan yang terakhir pasal 6 yang kita baca, ya kita ini seperti tentara yang siap untuk berperang. Ya, jadi sebuah lembaga ya ketentaraan, tentara yang siap untuk berperang. Ya, saudara, jadi surat Efesus itu seperti itu, tapi diakhiri kita ini seperti seorang tentara yang siap untuk perang. Nah, saudara, kalau saudara lihat di atasnya ayat 12, ayat 12-nya berkata begini, ya. Perhatikan ayat 12-nya. Karena itu perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, perhatikan saya ulangi kalimat yang di atas. Karena perjuangan kita, ya, karena perjuangan kita. Nah, ini waktu saya mendapatkan, saudaraku, di dalam teks bahasa Yunaninya, saudara, itu diterjemahkan begini. Bukan karena perjuangan kita, tapi artinya begini, karena pertandingan gulat kita, pertandingan gulat. Jadi bukan sekedar perjuangan, tapi pertandingan gulat kita. Saudara tahu pertandingan gulat? Tentu saudara banyak tahu. Ya, nah dari sekian olahraga, saudara, memang pertandingan gulat ini pertandingan yang paling berat, ya, paling berat, ya, saudara. Kenapa? Sebab ketika mereka adu kekuatan, ya, dalam olahraga gulat ini, itu seluruh bagian dari tubuh mereka terlibat, ya, terlibat. Itu sebabnya disebut gulat, bergulat. Jadi semua terlibat, tangan, kaki, badan, semua. Jadi ada olahraga, cabang-cabang olahraga, hanya bagian-bagian tubuh kita yang terlibat, ya, yang lebih banyak menguras tenaga. Tapi kalau gulat, dari seluruh tubuh, ya itu terlibat. Karena itu disebut gulat. Jadi ketika bertanding, ya ketika bertanding bergulat, itu mereka harus bertanding habis-habisan, mengeluarkan semua tenaga mereka. Ya, jadi bukan seperti tulisan ini karena perjuangan kita, tapi karena pertandingan gulat kita. Jadi kita anak-anak Tuhan tuh, saudara, kalau bertanding, ya berjuang di dunia ini harus mengerahkan semua kekuatan kita. Dia harus mengerahkan semuanya. Ya, karena itu Yesus mengatakan, ya, menyimpulkan tentang 10 hukum Taurat itu, berkata kalau kamu mau mengasihi Tuhan, ya kasihilah Tuhan dengan sekuat tenagamu, dengan segenap hatimu, ya dengan sepenuh akal budimu. Ya, jadi semua. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan seperti itu. Ya, karena itu kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, marilah kita berjuang. Di dunia ini bukan setengah-setengah, tapi semua kita kerahkan. Bergulat habis-habisan, ya seperti seorang pegulat. Inilah peperangan kita di dunia yang fana ini. Jadi jangan saudara anggap kita ini main-main enak-enak di dunia, tidak. Sebab kita harus pergi dari dunia ini. Dan selama kita di dunia ini kita harus bergulat, berperang, ya, berlaku seperti seorang tentara. Karena itu saudaraku, tanpa peperangan tidak mungkin ada kemenangan. Ya, saudaraku, kemenangan itu bisa disebut kemenangan sebab pernah terjadi peperangan, ya, pernah terjadi perkelahian, pernah terjadi pergulatan. Ya, jadi kalau kita ingin menang, bahkan firman Tuhan berkata kita ini lebih dari pemenang, kita harus perang. Ya, kita harus bergulat. Ya, tanpa peperangan tidak mungkin
ada kemenangan. Saudara, Indonesia merdeka, ya negara kita pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu harus melewati perjuangan dalam peperangan lewat penjajah-penjajah. Ya, setelah perang baru dinyatakan, diproklamirkan 17 Agustus 1945 kita menang. Begitu juga kalau saudara mau menang, ayo gumuli, perangi hidup ini dengan baik-baik di dunia ini loh. Dunia yang fana ini. Ya, puji Tuhan, haleluya. Saudara harus masing-masing mau berjuang. Ya, jangan ada perkataan seperti ada kalimat yang saya suka dengar. Ya, pokoknya aku sih ikut aja lah. Ya, ada peribahasa mengatakan sorga nunut neraka katut. Ya, tidak bisa begitu. Karena kalau kita mau menang, setiap pribadi kita harus bergumul. Ya, tidak ikut, saya mau ikut papa saya saja, mama saya saja. Ya, masa sih enggak mau doakan saya? Dan lalu saudara santai-santai, istri ikut suami saja. Sementara istrinya santai. Enggak bisa, setiap pribadi. Kalau saudara baca, ya ketika di Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, lalu di Asia kecil itu ada 7 jemaat. Saudara lihat mulai pasal 2, ada 7 jemaat. Saya tidak sebutkan satu-satu, dimulai dari sidang jemaat di Efesus. Terus ketika surat itu ditulis, saudaraku, lalu dibaca, saudara baca, lihat mesti diakhiri dengan kalimat apa? Sama, nanti saudara baca di rumah. Mulai Wahyu pasal 2. Ya, barang siapa yang menang? Barang siapa yang menang? Maksudnya apa? Siapa itu apa? Individu. Ya, setiap pribadi. Jadi kalau saudara menang, setiap pribadi. Ya, karena itu setiap pribadi harus punya kemauan hari-hari ini. Ya, menjelang kedatangan Tuhan kita harus bergumul dengan baik, berjuang dengan baik, berperang dengan baik. Jangan berleha-leha. Ya, jangan enak-enak. Justru ini kesempatan, sebab hari-hari ini hari-hari yang terakhir buat kita. Dengan melihat situasi keadaan zaman yang makin sulit seperti ini. Ya, saya minta supaya jemaat tiap pribadi, jemaat lama, baru, ya yang sudah tua, masih muda, ayolah semua. Kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh bersama Tuhan hidup ini. Ya, haleluya. Saya ingin saudara membuka, coba baca di dalam kitab Ayub pasal 7 ayat 1. Ayub pasal 7 ayat 1. Ya, dalam buka Alkitab saudara, ya saya baca begini. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Saya akan baca di dalam terjemahan lama. Ya, saya suka dengan terjemahan lama ini berkaitan dengan firman yang saya sampaikan. Dengar baik-baik. Terjemahan lama begini, dikatakan bahwasanya hal manusia di atas bumi ini seperti orang perang adanya. Jadi saya ulangi, bahwasanya hal manusia di atas bumi ini. Jadi ada perkataan di atas bumi. Kalau terjemahan baru, manusia harus bergumul. Tapi kalau terjemahan lama, manusia di atas bumi ini seperti orang perang. Ya, kalau terjemahan baru, terjemahan perjanjian baru bergumul. Tapi terjemahan lama, ya manusia di atas bumi ini seperti orang perang. Jadi kita di atas bumi ini seperti orang perang. Ya, saudara masih di bumi kan? Kita masih di bumi. Nah itu seperti orang perang. Jadi harus terus bergumul, berperang. Saudara, kalau saudara lihat sekilas ke belakang sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Waktu Tuhan menciptakan Adam, belum jatuh dalam dosa. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan Tuhan menciptakan Adam seperti gambarnya Tuhan. Ya. Lalu kalau saudara lihat baca ayat 28-nya.
Ayat 28-nya berkata begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi sebelum jatuh dalam dosa, ya, manusia pertama ini ya atas perintah Tuhan loh. Atas perintah Tuhan loh. Ya, kamu berkembang biak, kamu beranak cucu, bertambah banyak, tapi bumi ini kamu taklukkan. Kamu berkuasa atas bumi ini. Ya, kamu berkuasa, kamu taklukkan bumi ini. Ya, itu sebelum jatuh dalam dosa. Tapi ketika Ayub pasal 7 ayat 1 menuliskan firman itu, ya manusia sudah jatuh dalam dosa. Bukan seperti ini kalimatnya. Tapi dikatakan bahwasanya hal manusia di atas bumi itu harus perang. Ya, harus perang. Jadi waktu belum jatuh dalam dosa itu perintah Tuhan, taklukkan saja, kuasai. Jadi tidak ada peperangan, perintah Tuhan takluk, dia mesti takluk. Ya, kuasai, dia mesti dikuasai. Sebab belum jatuh dalam dosa dan itu perintah Tuhan. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia di atas bumi harus berperang. Jadi sekarang manusia di atas bumi ini harus berperang, harus berjuang. Apa yang kita perjuangkan? Apa yang kita perangi? Saudaraku, paling tidak semua orang akan berkata begini, saudaraku. Ya, yang kami perjuangkan pasti untuk urusan kami. Sandang, pangan, papan. Ini urusan yang penting di bumi ini. Ya makan, kalau nggak makan gimana? Jadi ketika dewasa manusia mulai berpikir lepas sekolah lalu cari pekerjaan lalu menikah. Saudaraku, punya anak lalu terus berpikir kita harus berjuang nih, kita harus bergumul. Kita harus berperang untuk apa? Untuk urusan jasmani makan. Ya, semua mesti berkata begitu. Saudaraku, lebih-lebih sekarang, saudara lihat dalam situasi seperti ini, wabah COVID-19. Wah, saudaraku, semua orang berjuang. Ya, semua orang berpikir, saudara lihat perjuangannya hebat di mana-mana sekarang. Saya ngeri melihat situasi sekarang ini. Mulai bergejolak banyak orang yang kekurangan makan, pekerjaan di PHK di mana-mana. Saya ingat, waduh ini kesulitan ekonomi seperti tahun-tahun dulu waktu saya masih ya SD kelas 3, kelas 4. Betapa sulitnya Indonesia waktu itu. Lalu saya ngelihat seperti itu, saya lihat sekarang waduh. Saya lihat gambaran itu di mana-mana di daerah-daerah. Saudaraku, kesulitan wabah yang kita alami sekarang ini. Dan ini menjadi pergumulan hidup bangsa kita, rakyat Indonesia. Ya, untuk mencari makan ditambah dengan kesulitan wabah ini. Ya, sehingga kita harus tinggal di rumah, tidak bekerja dan sebagainya. Tapi saya mau berkata kepada saudara, jemaat yang saya kasihi, pernah nggak saudara menggumuli rohani saudara hari-hari ini? Ya, kita ini hidup bukan hanya untuk jasmani, saudaraku. Ya boleh, saudara berteriak, ini kesulitan, ini wabah kapan sih berhentinya? Tapi pernah nggak saudara, ya lalu mengintrospeksi, memeriksa diri, lalu menggumuli hidup rohani saudara? Saya ini tentara Tuhan, saya harus berperang, menggumuli hidup saya. Saya katakan begini saudaraku, hanya jemaat Tuhan yang menghargai anugerahnya hari-hari ini. Yang menghargai penebusan dosanya. Dan berkata terima kasih engkau sudah menguduskan kami. Menebus kami oleh darahmu. Hanya mereka yang ngerti itu tentang anugerah itu. Yang terus berterima kasih atas kasih sayang Tuhan. Dia nggak lupa pergumulan hidup rohaninya. Bukan kita mengesampingkan tentang makan minum, tidak. Tapi justru situasi seperti ini, saudara harus ingat, saya harus dekat dengan Tuhan. Saya harus pikirkan hidup rohani saya. Ini zaman akhir,
kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini perjuangan, ini tentara Tuhan. Ya, saya minta supaya saudara mengerti ya tentang perjuangan kita di atas bumi ini. Bukan sekedar untuk makan minum, kita perlu memikirkan. Ya, supaya kita bisa terus bertahan di dunia ini untuk menunggu kedatangan Tuhan. Tapi ingat saudaraku, saudara yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, ingat pengorbanan Yesus. Beberapa minggu lalu kita merayakan Jumat Agung. Ya, kalau saudara ingat kasihnya Tuhan, saudara pasti akan berkata, aku terus berjuang untuk hidupku, hidup rohaniku, spiritku, sebab aku punya Tuhan. Ya, haleluya. Karena itu saudara, ya di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan itu apa, saudaraku? Jadi hari Tuhan itu dalam ayat ini, ya pengertiannya begini, saudaraku. Hari Tuhan itu menjelang rapture, ya pengangkatan sampai langit dan bumi baru. Itu hari Tuhan. Ya akan tiba seperti pencuri. Jadi kedatangan Tuhan, lalu ya perang Harmagedon, ya lalu kerajaan 1000 tahun sampai langit dan bumi baru. Ya itu kita menunggu hari Tuhan ini. Ya lanjut saya baca ayat ini. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Perhatikan, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Perhatikan kalimat ini. Lihat Alkitab saudara. Dan bumi dan segala yang di atasnya akan lenyap. Siapa yang di atas bumi? Siapa? Tadi dikatakan saudara dalam Ayub 7 ayat 1 terjemahan lama dikatakan manusia ya hidup di atas bumi ini seperti orang perang. Siapa yang di atas bumi? Kita. Satu kali akan lenyap katanya. Ya, kita sadar nggak sadar? Saudara pasti berkata, ya amin Tuhan. Aku tahu, aku yang hidup di atas bumi ini mesti satu kali akan lenyap. Ya, orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang bertobat, yang nggak bertobat, ya orang jahat, orang baik, orang kaya, orang miskin, semua. Ya, yang di atas bumi dikatakan satu kali dia akan lenyap, sebab bumi ini lenyap dan semua akan lenyap. Luar biasa, saudaraku. Tapi perhatikan ayat 11 ya. Dikatakan begini, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, perhatikan betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ya, semua boleh lenyap. Ya, sebab memang kita pasti akan lenyap. Kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi saya mau katakan pada saudara, jemaat di rumah masing-masing, jangan saudara meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, dengan kehidupan yang kalah berperang. Oh, jangan sampai kalah berperang. Kita semua pergi, tapi jadilah laskar Tuhan, tentara Tuhan yang berjuang bergumul sampai titik darah yang terakhir. Jadi kalau toh lenyap, kita yang di atas bumi juga lenyap, kita menjadi pemenang, hebat. Ketika rapture terjadi, pengangkatan, kita akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Karena itu ayat 11 dikatakan, kalau semua hancur, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ya, kita harus suci dan saleh, dikatakan. Ya, jadi peperangan kita ini harus didasari dengan kehidupan yang suci dan saleh. Jadi jangan cuma, wah saya jadi orang Kristen, saya terus berjuang dalam ibadah saya melayani Tuhan, saya nggak pernah bolos dalam ibadah. Ya, tapi perhatikan betapa suci dan salehnya. Ya, bisakah kita hidup suci dan saleh? Ya. Adakah hari-hari ini saudara bertahan untuk tidak lenyap? Semua lenyap, tapi
yang suci dan saleh, dia nggak akan lenyap. Ya, dahsyat, luar biasa janji Tuhan. Sebab dunia ini dan isinya pasti lenyap, tapi orang-orang saleh dia akan tinggal bersama-sama dalam kerajaan sorga yang kekal. Karena itu kalau saudara bertanya, apa bisa sih hidup suci dan saleh ini? Saudaraku, sementara suatu saat pasti akan lenyap, kita juga lenyap. Dunia yang fana ini juga lenyap. Ingat gak? Ada satu ayat ketika Tuhan berkata kurang lebih ayatnya yang kemudian menjadi hiasan perkataan anak-anak Tuhan, nyanyian. Ya, dikatakan begini, langit dan bumi satu kali akan lenyap. Tapi firman-Nya satu titik saja. Dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan satu iota saja dia nggak akan lenyap. Ada yang nggak lenyap, apa? Firman Tuhan, firman Tuhan. Ya, sebab itu bisa nggak kita ini suci dan saleh? Bisa. Katakan di rumah masing-masing, Tuhan bisa, aku bisa. Gimana? Kalau saudara pegang firman-Nya. Ya, taati firman-Nya. Ya, sebab itu ayat pokok kita dikatakan firman Tuhan itu adalah pedang. Pedang firman Tuhan. Judul khotbah saya hari ini, pedang firman Tuhan. Bisa kalau saudara pakai pedang itu. Ya, gunakan pedang itu. Oh, bisa. Karena itu jadilah tentara yang selalu siap dengan pedangnya ini. Ya, kita bukan jangan jadi anak Tuhan yang lembek, yang masa bodoh, yang adem-adem saja, tidak peduli dengan sikap rohani kita. Saudara harus berjuang untuk hidup rohani ini. Urusan jasmani perlu, saudara ya melihat situasi begini, waduh, saudara lihat, waduh ini peperangan yang hebat, tapi perhatikan hidup rohani saudara. Karena itu saya mau dorong saudara, mari saudara yang di rumah, jemaat yang saya kasih, pegang firman Tuhan. Ini pegangan kita. Ya, pedang firman Tuhan itu. Ya, puji Tuhan saudara. Saya bawa saudara dalam cerita eksposisi ini. Kita baca ya kisah yang saya sampaikan buat saudara di Kidung Agung. Kitab Kidung Agung pasal 3 ayat 6 sampai 8. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Ya, jadi mempelai wanita ini dia datang untuk bertemu dengan mempelai laki-lakinya. Ya, seperti kita di dunia ini kita dipersiapkan untuk bertemu. Saudara harus rindu loh. Ya, kita mau tunggu apa sih di dunia ini? Kecuali satu hal, orang-orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh dia mengerti tentang rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia akan berkata, aku rindu satu kali aku harus bertemu dengan Tuhan. Dunia bukan bagian kita, bukan tempat kita. Kita akan tinggal selama-lamanya dalam kerajaan sorga yang kekal. Justru dalam keadaan yang seperti ini. Ya, memang dikatakan ayat ini, ya, apakah itu yang membumbung dari padang gurun. Jadi dunia ini seperti padang gurun, gersang. Ya, padang gurun itu gersang. Panasnya menyengat. Jadi ini gambaran tentang dunia seperti padang gurun. Jadi kita ini hidup di padang gurun. Ya, mempelai wanita ini hidup di padang gurun. Dunia seperti padang gurun. Seperti gumpalan asap. Ya, seperti gumpalan asap. Wah, kita tinggal di dunia yang gelap. Gumpalan asap, nggak enak. Saudaraku, saya dapat gambaran di YouTube. Dikatakan ada keuntungannya ya dari sisi positifnya untuk kota Jakarta hari-hari ini. Ada gambarnya sebelah gelap, sebelah terang. Ya, sekalipun memang situasi nggak enak, tapi Jakarta jadi hebat katanya. Hebatnya di mana? Gumpalan asapnya ndak ada. Yang biasanya kotor kota Jakarta itu dengan polusi udara, kendaraan begitu padat, macet,
belum pabrik-pabrik dan sebagainya. Sekarang Jakarta lihat ke atas katanya. Lalu di gambar sebelahnya, foto sebelahnya, langit itu cerah, putih, ya, awan putih begitu, ya. Nah, itu yang disukai, ya. Jadi kalau dikatakan kita ini tinggal di padang gurun, dunia ini seperti gumpalan asap. Jadi dunia ini gelap, ya, gelap, asap pekat. Jadi artinya dunia ini makin hari makin gelap. Gelap dengan apa? Dosa yang terus-menerus bertambah-tambah di dalam dunia ini. Jadi kita ini tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gumpalan-gumpalan asap. Ya, dosa yang makin terus bertambah. Saudara kalau dengar nubuatan firman Tuhan, ya, saudara harus tahu ini pergumulan kita, ya. Ini peperangan kita. Kalau kita tinggal di padang gurun, ya, yang penuh dengan gumpalan-gumpalan asap, artinya terus makin banyak kejahatan, makin banyak kesukaran, dosa terus bertambah. Ini harus menjadi pergumulan kita. Bahasa Alkitab mengatakan inilah salibnya orang-orang Kristen. Inilah salibnya mempelai wanita. Ya, saudaraku. Tapi di tengah-tengah dunia yang seperti ini, saudaraku, ya, kita harus tetap solid. Ya, kita harus tetap solid. Ya, menjaga semangat kita, menjaga semangat kehidupan kita. Karena itu kalimat ayat ini mengatakan apa, di tengah-tengah gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur. Ya, walaupun dunia penuh dengan kejahatan, dosa, kita tidak mau masuk di dalam kejahatan dosa dunia ini. Tapi kita tetap solid sebagai anak Tuhan yang terus siap untuk bergumul, menjaga semangat pergumulan kita. Ya, bagaimana menjaganya? Kita tetap harum. Kita tetap harum. Ya, kita tetap jaga kehidupan kita dengan menjaga keharuman kita. Ya, bau harum itu bau kemenangan, kata Tuhan. Ya, coba kalau saudara lihat di dalam 2 Korintus 2 ayat 14, 15, 16. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Tuhan menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat 15 ya, perhatikan. Sebab bagi Allah kita adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi ayat ini menyimpulkan begini, sampai di situ saja. Jadi anak-anak Tuhan yang menang itu bagi Tuhan itu seperti bau yang harum. Itulah bau kemenangan anak-anak Tuhan, kata Tuhan seperti itu. Harum ini, saudaraku, itulah pesta dari kemenangan, ya, menunjukkan tentang betapa luar biasa kalau kita menang bersama Tuhan. Ya, lalu kembali saudaraku Kidung Agung pasal 3 ayat yang ke-6. Bukan hanya bau harum, tapi ada kemenyan. Kemenyan itu kalau dicicipi ya pahit, saudara, enggak enak. Tapi itu selalu dipakai di satu alat di kemah tabernakel mendekati ruangan maha suci yang disebut mesbah dupa. Itu selalu dibakar dupa kemenyan di situ. Jadi kalau dibakar mesti harum baunya. Ya, jadi ini menggambarkan tentang doa penyembahan dari anak-anak Tuhan. Ya, jadi ada pesta kemenangan, saudaraku. Ada doa penyembahan anak-anak Tuhan dan ada serbuk wangi, ada wangi. Jadi walaupun ya dunia ini jahat, ya penuh dengan dosa, padang gurun dengan gumpalan-gumpalan asap, tapi wangi. Kita tetap menunjukkan wangi, ya seperti wanginya parfum begitu. Ya saudara, kalau saudara pakai wangian, saudara masuk ke tempat yang kumuh begitu. Kumuh semua, lalu saudara sendiri masuk ke situ. Lalu mereka yang tinggal di dalam kumuh, mereka akan, wangi apa ini? Enggak biasa-biasanya. Ya sebab semua rata-rata tidak wangi. Nah itu pakai wewangian seperti itu. Jadi ayat 6 dikatakan inilah
Saudaraku, ya, kedatangan mempelai wanita untuk bertemu dengan mempelai laki-lakinya di padang gurun di dunia yang penuh dengan gumpalan asap pekat gelap, tapi solid. Tetap menjaga kehidupan yang berkemenangan sebagai seorang tentara yang siap untuk berperang. Ya, harum, kemenyan dan wangi. Wah, luar biasa, saudaraku. Ya, saya bersyukur kalau saudara bisa bertahan seperti ini. Saya ingat waktu ya Tuhan berkata juga tentang kedatangannya nanti. Coba kalau saudara lihat Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lihat kalau nanti Tuhan datang, katanya manusia berdosa dia akan meratap. Lalu waktu Yesus datang, anak manusia itu datang. Di mana? Di atas awan-awan. Di atas awan-awan. Bukan di gumpalan asap yang pekat. Ya. Jadi untuk menyambut kita, gerejanya saat rapture itu, Tuhan datang di atas awan-awan yang putih. Seperti gambaran kota Jakarta yang sudah lengang putih. Wah, senangnya luar biasa. Berubah. Maukah saudara menantikan situasi yang seperti ini? Ayo bertahan. Di tengah-tengah salib penderitaan ini. Kita mau bertahan. Ya, bertahan bersama Tuhan. Siap untuk berperang. Sekalipun berat ini, padang gurun ini. Wah, gumpalan asapnya makin berat. Tapi tunjukkan ya hidup saudara yang sangat solid. Ya, dengan keharuman saudara, dengan kemenyan saudara, doa saudara. Dan tetap wangi, tetap menunjukkan semerbak wanginya. Ya, kepada orang-orang dunia bahwa terang Kristus ada dalam hidup kita. Kidung Agung pasal 3 ayat 8 ya. Kemudian berkata begini. Dikatakan semua membawa pedang. Ya. Jadi begini pengertiannya saudaraku. Sekalipun kita tinggal di padang gurun yang gelap, dunia yang makin sulit, bertambah dosa, makin sulit. Ya, banyak orang bingung sekarang. Ya, pekerjaan sulit dan sebagainya. Ya, pemerintah mengatakan mereka tidak boleh mudik lebaran ini. Tapi mereka memaksa hari-hari ini mereka mudik. Lalu ditanya oleh wartawan, kenapa mudik? Di Jakarta semua biaya mahal. Kami nggak bekerja, mau makan apa di sini? Mereka berkata begitu. Lebih baik kami pulang. Nanti kalau pulang kamu diisolasi 14 hari. Ya enggak apa-apa. Di sini mati kelaparan. Saudaraku, begitu hebatnya ya kesulitan hari-hari ini. Kita hidup di padang gurun yang makin penuh dengan gumpalan-gumpalan asap. Tapi perhatikan saudaraku, ya jangan takut di tengah-tengah dunia yang sulit seperti ini. Asal saudara semua mau bawa pedang. Ya, pedang itu apa? Firman Tuhan. Efesus 6 ayat 7 ayat pembuka kita dikatakan firman Tuhan itu pedang. Semua harus pegang firman Tuhan. Kalau setiap saudara jemaat pegang taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan di atas segala-galanya. Ya, mereka semua membawa. Jadi pedang itu harus terus dibawa. Ya, firman Tuhan itu harus terus saudara bawa kemana-mana. Saudara kalau ada barang-barang berharga, apa saja saudara bawa. Nggak boleh tertinggal. Kalau hilang sendiri sedikit ya, barang penting, kunci mobil, ribut kita. Waduh, mana nih kunci mobil? Wah, semua jadi bludruk, darah tinggi, semua dimarahin. Ya, atau uang saudara hilang yang jumlahnya besar. Nah, saudara harus bawa kemana-mana itu pedang. Apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dibawa oleh saudara kemana-mana. Ya, saudara lihat, saya akan perlihatkan kepada saudara waktu Yesus setelah puasa 40 hari 40 malam. Coba kita baca Lukas 4 ayat 1. Lukas 4 ayat 1. Perhatikan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus
kembali dari sungai Yordan. Perhatikan. Ya, setelah Yesus selesai, kembali dari sungai Yordan, selesai ya bergumul, lalu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu apa? Kalimat selanjutnya, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ini sama pengertiannya ya tentang dunia ini. Jadi dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi sama pengertiannya. Jadi artinya Roh Kudus ini harus membawa hidup kita ini loh. Ya. Roh Kudus ini harus membawa hidup kita. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama seperti ini. Ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, saya tanya pada saudara, sering saya ungkapkan ini. Siapa Yesus itu? Siapa? Firman. Ya, firman. Kalau saudara firman, saudara bawa kemana-mana. Artinya Yesus juru selamat saudara-saudara bawa kemana-mana dalam hidup saudara. Ya, susah, senang, sehat, sakit. Yesus segala-galanya buat saya. Firman segala-galanya. Saudara tidak pernah lupa dengan firman Tuhan. Saudara enggak melupakan, saudara terus mentaatinya setiap ajaran-ajaran firman Tuhan. Setiap kali beribadah. Ya, jadi Yesus itu firman, saudaraku. Jadi kalau firman Tuhan ada dalam hidup kita, kalau Yesus ada dalam hidup kita, enggak usah takut di padang gurun. Siapa sih yang enggak takut dengan virus corona ini? Enggak usah takut. Bukan berarti menantang, saudaraku, bukan. Tapi katakan engkau ada di dalam aku Tuhan. Firman-Mu terus bekerja dalam aku. Nah, nanti Roh Kudus akan menuntun saudara. Ya, amin. Roh Kudus pasti akan menuntun saudara. Jadi hidup anak-anak Tuhan hari-hari ini yang dituntun oleh Roh Kudus. Saudaraku, itu karena dia tidak pernah melupakan firman Tuhan. Ya, sebagai pedang yang terus dibawa kemana-mana. Itu sebabnya dia selalu siap sebagai tentara yang terus berperang. Ya, saudara mau dituntun oleh Roh Kudus. Oh, kalau hidup kita tidak dengan tuntunan Roh Kudus, celaka. Ya, manusia kita ini lemah, gak berdaya, godaannya banyak. Tapi kalau Roh Kudus memimpin saudara, safe, aman. Dan kapan Roh Kudus memimpin kita? Dia akan membawa kita kepada segala kebenaran. Artinya, kalau kebenaran itu terus hidup di dalam hidup saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi bawa ya kuasa itu ya. Jadi kuasa itu terus memimpin kita. Roh Kudus itu memimpin kita ya kalau kebenaran itu ada di dalam hidup kita. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kalau saudara tanya berapa banyak sih Tuhan untuk menghadapi peperangan ini yang harus saya bawa? Tuhan mesti balik bertanya, apa sih yang masih kurang? Kenapa Tuhan mesti balik bertanya? Sebab tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Bersama Tuhan tuh dahsyat, luar biasa. Saudara kecil, saudara gak berdaya. Saudara gak punya apa-apa. Tapi kalau saudara bersama Tuhan, saudara terus berseru dengan Tuhan. Dahsyat hasilnya, hebat. Saudara lihat di dalam perjanjian lama, kalau bangsa Israel menghadapi musuh, selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan kita ini sedikit. Ya lihat musuh itu begitu banyak, mesti berkata begitu. Tapi selalu Tuhan mengatakan jangan takut, aku bersama kamu. Ya, saya teringat waktu bangsa Israel ketika menghadapi musuh untuk berperang masuk negeri Kanaan. Wah, mereka penduduknya di sana ada 6 suku, saudaraku kuat-kuat seperti raksasa, Bani Enak, wah gede-gede. Mereka takut gemetar. Dikatakan kami ini seperti belalang kecil, gak ada apa-apanya. Ya, saudaraku, tapi Yosua dan Kaleb mengatakan gak usah takut. Sekalipun kita sedikit jumlahnya. Sebab Tuhan bersama kita.
Ya, saudaraku. Lalu Tuhan suruh. Jadi itu sebabnya Tuhan suruh mengintai negeri itu. Negeri Kanaan yang sangat menakutkan. Intai. Jangan takut. Sekalipun mereka banyak, kata Tuhan, mereka kuat, ya hebat, jangan takut. Intai negeri itu. Lalu mereka mengintai. Ya, jadi kalau saudara lihat di dalam Alkitab, lalu mereka mengintai. Bilangan 14 bisa ke mereka lalu mengintai. Ya, saudara pernah mendengar gak kalimat atau kata intelijen? Intelijen itu pengintai, itu artinya mengintai, menyelidik ya dengan kecermatan, dengan kecerdasan. Nah, 12 orang dari 12 suku ini disuruh mengintai, mereka disuruh menyelidik dengan kecerdasan, dengan kecermasan. Ya, seperti berlakunya seorang intelijen, mereka mengintai. Ya, saudara ingat di Indonesia ini ada yang disebut Kopassus. Ya, di Angkatan Darat ada Komando Pasukan Khusus. Ya, ada Korps Intelijennya. Saudara tahu Korps Intelijen Kopassus apa? Ya, Sandi Yuda. Ya, pasukan Kopassus itu kecil. Lalu ada Korps Sandi Yudanya. Saudaraku, itu pasukan khusus yang jumlahnya enggak banyak, tapi dibekali dengan ilmu intelijen yang luar biasa. Nah, karena itu sejarah Alkitab, saudara, ya tentang intelijen dimulai dari Kaleb dan Yosua itu. Enggak takut walaupun menghadapi musuh yang hebat. Saudaraku, itu sebabnya dimulai dari situ. Ya, karena itu kalau saya tanya kepada saudara, ya, negara mana yang intelijennya terhebat di dunia? Negara mana? Israel, sekalipun kecil. Amerika hebat, Cina hebat. Tapi Israel diakui negara yang paling hebat di bidang intelijennya. Ya, jadi saudaraku, jangan takut. Ya, haleluya. Wabah COVID-19 ini sangat kecil. Tidak nampak dengan kasat mata. Tapi sudah menjadi pandemi. Ya, menyebar ke seluruh dunia, hebat. Tapi saya mau katakan pada saudara hari-hari ini, jadilah intelijen yang sanggup mengalahkan musuh yang banyak itu. Ya, gimana caranya? Ketika Roh Kudus membawa kita, kemana saja kita pergi. Bisa Roh Kudus memimpin kita, membawa kita? Bisa. Kalau firman Tuhan, pedang itu selalu bersama kita. Karena itu saudara harus siap terus untuk berperang. Poin yang pertama begini, saudaraku. Kidung Agung pasal 3 ayat 7. Lihat, itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Ini poin yang pertama. Lihat, itulah Joli Salomo. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan tanduk. Ya. Saudara lihat kalau tanduk, ya, ada orang dibawa pakai tanduk. Ya, kalau di istana-istana itu ada raja dinaikin pakai tanduk. Kalau terjemahan lama ditulis peraduan, tapi terjemahan baru joli. Ya, jadi sesungguhnya artinya begini, saudaraku. Ini artinya ranjang atau tempat tidur Salomo. Ranjang atau tempat tidur Salomo. Lihat, itulah tempat tidur Salomo. Ya, nah lazimnya, saudaraku, lazimnya tempat tidur itu digunakan pada malam hari. Ya, lazimnya pada malam hari. Memang kadang-kadang siang hari kita juga kadang-kadang perlu tidur. Ya, tapi pada umumnya manusia itu tidur pada malam hari. Ya, lihat, itulah tempat tidur Salomo, tempat tidur yang digunakan pada malam hari. Nah, saudara tahu enggak sekarang keadaan kita ini seperti apa? Roma 13 ayat 12 sampai 14 berkata begini. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ya, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang.
ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Siapa Tuhan Yesus Kristus? Firman Tuhan. Kenakanlah firman Tuhan sebagai perlengkapan senjata terang. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, jadi ayat-ayat ini berkata, saudaraku, inilah saat-saatnya, hari sudah jauh malam. Kenakanlah firman Tuhan. Jadi inilah saat-saatnya, waktu yang sudah sangat malam. Kita harus kenakan Tuhan Yesus Kristus. Kenakan firman Tuhan, sebab malam ini, hari-hari ini, itu perbuatan-perbuatan kegelapan itu makin hebat. Nah, jadi dalam poin pertama ini saya katakan begini, saudaraku, kita harus mengenakan firman Tuhan di saat kegelapan dunia. Perbuatan-perbuatan kegelapan. Artinya karena perbuatan-perbuatan dosanya itu loh, terus bahkan dikatakan makin bertambah. Dosa kita memang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita bersyukur, kita menjadi manusia baru. Kita dilahirkan kembali oleh Tuhan. Tapi ingat, tubuh kita ini tubuh dosa yang masih bisa berbuat dosa. Karena itu saudaraku, perhatikan perbuatan dosa hari-hari ini justru sangat mengganggu. Ya, sebab kita masih memakai tubuh dosa ini. Jadi perhatikan, hidup kita ini masih diganggu oleh perbuatan-perbuatan dosa. Sebab itu ayat 14 dikatakan tadi, jangan merawat tubuh kita. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan merawat tubuh kita. Ya, kita ini masih terganggu dengan perbuatan dosa kita. Itu sebabnya pegang firman Tuhan. Hati-hati, saudaraku, perbuatan dosa hebat. Kita bisa berbuat dosa di mana saja. Saya dengar di YouTube ada salah satu renungan firman Tuhan, hamba Tuhan mengatakan hati-hati. Ya, stay at home bisa membuat dosa makin banyak. Perbuatan dosa bisa makin hebat kalau kita tidak jaga dengan baik. Karena itu saya katakan, saudara, marilah peganglah firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan dengan baik. Yang kedua, Kidung Agung pasal 3 ayat 7. Lihat, itulah Joli Salomo, dikatakan dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Jadi ya, saudaraku, pengantin wanita mau bertemu dengan mempelai laki-laki ini itu dikelilingi oleh 60 pahlawan dari pahlawan-pahlawan Israel. Ya, ini gambaran seperti halnya, saudara tahu kemah tabernakel, ya, kemah tabernakel, bait suci Allah itu diperkuat dengan 60 tiang. 60 tiang, ya, 10, 20, panjang 20 lalu 10, 60 tiang. Jadi gambaran ini seperti ya pagar dari kemah tabernakel, dari bait suci. Ya, jadi dikelilingi 60 pahlawan itu seperti pagar dari bait suci yang menjaga bait suci itu supaya tidak bercampur dengan dunia luar. Ya, jadi pengertiannya begini, saudaraku. Kemah tabernakel itu ya dibuat pagar 60 tiang itu untuk memisahkan daerah luar dengan bait suci. Ya, jadi ya, saudaraku, tempat peraduan Salomo itu dikelilingi oleh 60 pahlawan itu sama ya, gambarannya seperti pagar kemah tabernakel yang dikelilingi oleh 60 pagar ya di bait suci itu yang sangat kuat ya, dengan tujuan supaya bisa memisahkan daerah luar dengan daerah bait suci. Seperti saudara kalau punya rumah, kenapa harus dipagar? Kenapa rumah kita ini harus diberi pagar? Supaya tahu batasannya. Yang di dalam ini punya rumah saya, yang di luar itu terserah. Jadi harus terpisah antara rumah kita dengan dunia luar. Ya, kita ini dipisahkan ya antara yang di dalam dengan
yang di luar. Ya, jadi pisahkan diri kita, saudaraku. Ya, jadi kalau saudara mau pegang firman Tuhan, saudara harus pisahkan diri saudara. Kenapa? Karena kita ini milik Tuhan. Kita ini miliknya. Ya, kita harus terpisah karena kita itu miliknya. Ya, saudara harus bisa memisahkan. Ada jarak, bukan berarti kita tidak boleh bergaul, tidak boleh bersilaturahmi dengan kebanyakan orang, bukan. Tapi saudara harus tahu batas-batas hidup kudus, hidup yang dekat dengan Tuhan, dengan hidup mereka yang berbaur dengan dosa. Harus terpisah dengan perbuatan-perbuatan dosa mereka. Saudara lihat perikop judul dari Ibrani pasal 4. Di situ ada judul Hari Perhentian bagi umat Allah. Nah, lalu saudara baca Ibrani 4 ayat 12 ya. Begini bunyinya, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Ya, firman Tuhan itu menentukan siapa yang akan masuk dalam perhentian. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Dia akan memisahkan jiwa dan roh. Maksudnya begini, saudara, memisahkan jiwa dan roh itu. Dia akan menusuk begitu tajam. Ya, apakah jiwa kita? Nah, jiwa itu kehidupan yang terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan kita. Apakah jiwa kita ini rohani gitu loh? Apakah kehidupan kita ini rohani? Kalau tidak, Tuhan akan pisahkan. Jadi Tuhan minta supaya kehidupan kita ini betul-betul rohani gitu loh. Jiwa kita ini, kehidupan kita ini. Saudaraku, sebab firman itu seperti pedang roh. Dia akan memisahkan jiwa. Artinya memisahkan kehidupan yang tidak rohani. Ya, dengan kehidupan roh yang kekal selama-lamanya. Ya, saudara, sebab Ibrani pasal 4 dikatakan sebab menyangkut perhentian untuk kehidupan yang kekal. Sebab itu saudaraku, saudara harus perhatikan kehidupan kita ini. Yang sungguh-sungguh, pertobatan kita harus sungguh-sungguh. Diperhatikan dengan baik. Tidak ada yang tahu pertobatan seseorang satu dengan yang lain. Ya, saya juga nggak tahu, kadang-kadang kita nggak tahu sampai ajalnya, nampaknya waduh sungguh-sungguh banget. Sebab di gereja sungguh-sungguh. Wah, sampai semua orang lihat, wah ini mesti masuk sorga nih. Sebab sungguh-sungguh. Tapi belum tentu yang menentukan sorga atau neraka adalah Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang tahu satupun tentang pertobatan seseorang. Tapi kalau saudara baca Ibrani 4 ayat 13 ya, coba saudara baca. Ayat 13 nya dikatakan begini, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun, tetap individu. Masing-masing harus bertanggung jawab sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban kita. Ya, karena itu mari saya mengajak saudaraku dalam poin kedua ini, jadilah jemaat yang kehidupannya betul-betul mengikuti firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu tajam. Dia akan memisahkan ya roh kita. Ya, sehingga kalau kita tidak hati-hati bahaya untuk keselamatan hidup kita yang kekal itu. Yang terakhir, Kidung Agung pasal 3 ayat yang ke-8. Ya, begini saudaraku, semua membawa pedang, semua terlatih dalam perang. Masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Jadi pedang firman Tuhan ini akhirnya, kenapa kita harus terus bawa pedang firman Tuhan? Sebab kita akan menghadapi kedahsyatan malam. Dahsyat. Dunia sekarang ini dahsyat. Saya katakan saudara jangan berkata sekarang ini akhir zaman. Bukan, ini akhir dari akhir zaman. Akhir zaman itu kapan? Akhir zaman itu waktu Natal itu loh. Waktu Yesus datang ke bumi, itu akhir zaman. Ya, kalau saudara baca Ibrani 1 ayat 2, Ibrani 1 ayat 2. Akhir zaman itu waktu Yesus lahir,
itu akhir zaman. Ya, Ibrani 1 ayat 2 dikatakan maka pada zaman akhir ini yaitu Tuhan telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Bapa tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi akhir zaman itu dimulai waktu kedatangan Mesias lahir di bumi ini. Nah sekarang akhir dari akhir zaman. Dahsyat sekarang ini. Luar biasa. Darku, ya karena itu Mazmur pasal 91 gak usah dibaca. Selalu dipakai acuan oleh banyak hamba Tuhan hari-hari ini. Acuan untuk khotbahnya, untuk doanya. Ya, untuk melawan virus corona ini. Penyakit sampar ini. Sehingga banyak mengatakan begini, kita pakai Mazmur 91 untuk melawan virus 19. Sebab 91 dibalik berapa? 19. Ya, jadi 91 itu versusnya 19 katanya. Jadi Mazmur 91 itu selalu dipakai acuan untuk melawan virus corona. Sebab di dalam nubuatan itu disebut tentang penyakit sampar. Banyak kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru tentang penyakit sampar yang mengartikan saat-saat ini tentang virus corona. Ya, dan dahsyat luar biasa. Kedahsyatan malam dahsyat. Dahsyatnya apa saudaraku? Cepat sekali menularnya, luar biasa. Ya saudaraku, ini disebut pandemi. Jadi penularan ini mendunia. Dikatakan 261 negara di dunia ini terserang virus ini. Luar biasa. Ayub 18 ayat 11. Ayub 18 ayat yang ke-11 berkata begini. Ya, kedahsyatan mengejutkan dia di mana-mana dan mengejarnya di mana-mana. Mengejarnya di mana juga ia melangkah. Kaget. Jadi kedahsyatan virus ini, wah kaget semua. Siapa yang enggak kaget? Ya, terus dikejar. Setiap kita melangkah mesti dikejar, kaget. Jadi seperti orang yang sport jantung gitu loh, luar biasa terus dikejar. Ya, kami juga hamba-hamba Tuhan dengan situasi seperti ini sama, sangat manusiawi. Aku mengagetkan, mengejutkan, baru terjadi di dunia yang seperti ini. Lalu kita baca Mazmur 142 ayat 7 sebagai ayat-ayat terakhir. Dikatakan begini, perhatikanlah teriaku, kata pemazmur. Perhatikan teriaku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Jadi kalau dikejar terus, capek. Ya kalau dikejar terus capek, nah, kalau berhenti, ya bahaya. Karena kalau dikejar terus oleh rampok, oleh apa, atau oleh binatang buas, saudara lari, capek, sudah nggak kuat. Tapi saudara berhenti, ya tambah celaka. Iya enggak? Kejar terus, waduh capek dilepas lelah, berhenti, capek. Itu sebabnya ayat ini dikatakan perhatikan teriakku. Jadi jangan pernah berhenti, terus berteriak pada Tuhan. Ya sebab aku telah menjadi sangat lemah, lepaskan aku daripada orang-orang yang mengejar aku. Atau kalimat ini kalau saya terjemahkan hari-hari ini begini, lepaskan aku dari wabah virus corona ini yang mengejar aku. Sebab virus ini terlalu kuat bagiku. Sebab wabah ini terlalu kuat bagiku. Lepaskan aku Tuhan, bebaskan aku, lepaskan aku katanya. Wah, capek. Saya gambarkan tadi kalau saudara terus dikejar oleh yang sangat kuat, binatang buas, rampok atau penjahat. Saudara mau bagaimana? Mau berhenti? Habis diterkam. Ya, mau terus capek. Tapi ayat ini berkata, ayo teriaklah pada Tuhan. Ya, yang mengejar kita ini sangat kuat. Lepaskan aku Tuhan dari virus corona ini yang terlalu kuat. Lalu gimana caranya? Kita baca ayat terakhir ini. Yeremia 9 ayat 16. Saya minta jemaat di rumah masing-masing berdiri. Baca Yeremia 9 ayat 16. Yeremia 9 ayat 16.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Ya, hebat. Tuhan katakan, aku akan bertindak nanti. Aku akan menyerahkan semuanya. Aku akan bikin habis. Dan lalu Tuhan katakan apa? Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka. Sampai aku membinasakan mereka. Ya, aku akan bikin habis. Hanya Tuhan yang bisa menyetop wabah corona ini. Sebab itu hari-hari ini saudara harus terus berteriak, berseru pada Tuhan. Ya terus Tuhan tolonglah kami, ya umatmu ini di Indonesia, tolong kuatkan semuanya. Ya berikan pertolongan kepada kami. Terus teriak pada Tuhan. Sebab kami capek ini. Kalau saudara berhenti, wah malah bahaya. Ya, dan dikatakan di sini Tuhan akan menyerahkan, Tuhan akan sapu. Kalau saudara yang bisa membuat mujizat itu hanya Tuhan. Kita cuma bisa berseru. Ya, dan Tuhan katakan aku akan melepas pedang untuk mengejar dan membinasakan mereka. Aku akan melepas pedang. Siapa pedang itu? Firman. Saudara, kalau Tuhan lepas firman Tuhan, sekarang apa reaksi saudara? Jemaat di rumah masing-masing. Maukah saudara berkata, ya Tuhan lepas firman itu. Aku tangkap. Ini saatnya. Hari-hari ini saudara harus menangkap firman. Ya, saudara harus pegang firman. Saudara harus sigap pegang firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menguatkan kita. Saudara ya teriak. Saudara kalau dalam kesulitan lalu ada yang melepas sesuatu berkat buat saudara, bangga enggak? Saya dikejutkan hari-hari ini dengan berita di YouTube. Saudaraku di Jawa Barat ada suami istri dengan anak 4 pemulung, didatangi oleh wartawan, nangis dia. Dia berkata dia menangis. Kenapa Bu? 2 hari kami gak makan. Betul Bu, iya anak-anak kita coba kalau lapar kita minum air galon. Setiap lapar minum air galon, kita gak bisa makan. Lalu gak ada bantuan, gak ada. Berapa hari Bu? Diulang lagi, 2 hari kami anak-anak juga gak makan. Kalau lapar kami minum air galon. Lalu ibu ini seolah-olah begini pengertiannya, kalau saya terjemahkan bahasanya. Kalau ada orang yang melepas makanan ke saya, oh saya senang. Seandainya dalam kelaparan seperti ini ada satu anak yang digendong. Kalau ada yang melepas makanan, memberi makanan. Wah bangga saya. Waktu saya lihat di YouTube itu video itu, saya nangis saudara. Ya, sebab saya pernah mengalami hidup yang sangat susah. Ya, dan itu yang diharapkan. Kalau ada makanan, ada saja yang ngirim berkat, melepas makanan. Oh, luar biasa. Saudara, apa yang saudara tunggu hari-hari ini? Saudara katakan, akhir firman Tuhan ini sebelum kita berdoa, Tuhan lepaskan pedang itu. Cuma pedang itu yang bisa menolong aku. Aku ini gak punya apa-apa Tuhan. Situasi seperti ini berat buat kami, keluarga kami. Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang menolong kami? Apa yang saudara harapkan? Katakan lepas pedang itu. Berikan pedang itu. Artinya berikan firman itu kepada kami. Saudara harus mau pegang firman Tuhan. Ya, kalau saudara bisa pegang yang lain hari-hari ini, pegang firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdiri baca Wahyu 2 ayat 25, musik W.L. Singer. Kita baca sama-sama Wahyu 2 ayat 25. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu. Sampai aku datang. Katakan Tuhan, lepaskan pedang itu. Ya, ampun nih, kalau hari-hari ini aku tidak pegang pedang itu.
Aku mau siap. Hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Ya, sebab yang kita tunggu di tengah-tengah kesulitan dunia ini, kapankah Tuhan datang? Kita tinggal di padang gurun yang penuh dengan gumpalan asap. Karena berteriaklah hari-hari, Tuhan, ayolah isi terus hidup ini dengan firman-Mu. Sekarang hiduplah dengan firman Tuhan, dengar-dengaran yang baik, baca yang banyak firman Tuhan. Saat teduh, ini hari-harinya berlaku buat ibu saudara untuk hidup dalam firman Tuhan. Nanti Roh Kudus akan memimpin ibu saudara. Dahsyat, hebat. Dan sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, sekalipun cukup panjang lebar hamba-Mu memberitakan firman, tapi ini kerinduan hamba-Mu supaya seperti inilah hamba bisa bagikan firman. Sebab sulit untuk bertemu Tuhan. Kami kangen. Tidak ada dialog silaturahmi. Tapi kerinduan hamba lampiaskan dengan banyaknya firman supaya mereka mengerti firman Tuhan di hari-hari seperti ini. Engkau pasti akan melepas firman ini. Engkau bisa menyerahkan semua musibah ini. Sebab mujizat masih ada. Kalau Tuhan mau, bisa. Tak terbatas kuasa Tuhan. Kami cuma berteriak, tolonglah kami. Tapi sementara kami berteriak, lepaskan firman itu, kami pegang Tuhan, kami tangkap. Kami mau pegang sampai Kau datang kembali. Kuatkan kami, kuatkan keluarga jemaat-Mu Tuhan. Jaga baik-baik mereka di rumah masing-masing. Kami mau tunggu Engkau kembali, urapi kami. Makasih, kita menyanyi lagu ini. Haleluya. Sungguh tidak mengerti Tuhan Yesus datang. Semua yang kita tahan saja.
Ada satu pegangan hidup kami firman-Mu. Tuhan, ini pergumulan kami, manusia di atas bumi. Ya, memang kami memikirkan makan minum kami, juga perjuangan hari-hari ini melawan virus corona. Tapi kami harus perhatikan hidup rohani kami. Ini perjuangan yang sesungguhnya. Tuhan, tolonglah kami. Engkau mengingatkan lewat firman-Mu, kami harus pegang firman Tuhan. Cuma hanya firman Tuhan yang menolong kami. Langit bumi satu kali akan menyatu, semua dengan isinya. Tapi mereka yang hidup saleh, mereka yang suci dan saleh, yang pegang firman, akan kekal selama-lamanya dalam kerajaan surga. Kuatkan jemaatku, tolonglah hari-hari ini. Sekalipun kami harus seperti ini, di padang gurun yang penuh dengan gumpalan asap, tapi inilah salib kami. Engkau berjanji Tuhan, nanti kalau Engkau datang, Engkau akan datang di atas awan putih. Salib akan diganti dengan mahkota. Urapi jemaatku, kuatkan kami. Berkati kalau mereka perlu berkat jasmani, keuangan. Tolong, kalau ada yang sakit, sembuhkan Tuhan. Ya, yang kacau, yang mungkin frustasi atau bingung, khawatir, bebaskan. Dalam nama Yesus berikan kemenangan. Tuhan, segarkan jiwa mereka oleh firman ini. Hari-hari ini supaya mereka tetap di dalam Engkau, pegang firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, ya, jaga baik-baik hidup saudara di rumah masing-masing. Mungkin sampai ke depan kita masih tunggu pengumuman dari pemerintah, kita masih ibadah secara online seperti ini. Saudara, tetap siap. Kesiapan kita dengan pakai pedang, saudara. Firman Tuhan satu-satunya yang menguatkan kita. Kalau saudara hidup dalam firman Tuhan, Roh Kudus pasti mengurapi saudara, dan saudara akan tinggal dalam doa penyembahan yang hebat. Ya, puji Tuhan. Kalau saudara mau berkorban, kumpulkan ya, kolektif saudara di rumah, kumpulkan dengan setia. Ya, setiap minggu berapa saudara kumpulkan. Lalu nanti pada saat di gereja terkumpul, saat kolektan diedarkan, saudara masukkan semuanya. Ya, punya Tuhan dan diambil. Itu saudara sudah ikrar untuk pekerjaan Tuhan, ya, untuk tatangan saudara. Ya, perpuluhan saudara bisa transfer ke rekening saya. Ya, dan saudara juga yang 2000-an tiap
hari dan yang setia kumpulkan terus. Saya dapat telepon WA dari jemaat, siap Pak Gembala, saya tetap mengumpulkan yang 2000 juga. Saya katakan amin, puji Tuhan. Ya, saudara jaga baik-baik kesehatan saudara, terutama kesehatan rohani saudara di rumah masing-masing. Doakan terus untuk Indonesia tercinta, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya saatnya tiba, mujizat terjadi. Tuhan yang tahu, pasti nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Haleluya. Haleluya. Pejabat tinggi negaranya, menteri-menteri, terutama tentara, kepolisian Republik Indonesia yang bekerja keras hari-hari ini, menguras tenaga pikiran mereka, yang sangat memprihatinkan dengan wabah corona ini. Tuhan, kami berdoa, umatmu berdoa, tolonglah mereka, tolonglah para pemimpin negara kami sampai ke tingkat terendah, lingkungan RW RT. Berkati, berikan hikmat, akal budi supaya bisa menangani dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah kami. Tolong Tuhan supaya cepat selesai, sebab wabah ini sangat hebat penularannya. Tapi kalau kami taati peraturan yang sangat menguntungkan kami, supaya cepat berlalu badai ini. Haleluya, tolong Tuhan berikan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jaga baik-baik semua gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tanah air dari Sabang sampai Merauke. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat firman Tuhan ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat ini dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai hidup jasmani rohani saudara hari ini sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan berkata, amin.